Halo ya Bunda, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Balik lagi dengan aku Burhan alias Bastia, bapaknya anak-anak. American History X yang dirilis pada tahun 1998 ini bercerita tentang seorang pria yang merupakan penganut neo-Nazi di Amerika, di mana ideologi tersebut diikuti oleh adiknya sampai suatu hari dia dijebloskan ke penjara. Setelah itu semuanya berubah 1250 derajat. Apalagi yang memerankan tokoh utama tersebut adalah Edward Norton. Sebenarnya sih bukan tokoh utama ya, tapi Norton begitu mendominasi di film ini. Kena banget lah pokoknya. Sebelum kita masuk alur ceritanya, tonjok dulu tombol subscribe-nya dan like-nya, biar aku juga semangat buat videonya. Cuko dak becuko, pempek tengah duo, payo diaturi alur ceritanya. Vineyard Derek bersama rekan sekaligus atasannya bernama Cameron, di mana di situ Derek diminta agar mendoktrin sekumpulan anak muda yang frustasi lantaran mereka semua merasa telah dilecehkan para gangster kulit hitam dan orang-orang imigran gelap lainnya. Dalam pidatonya, Derek menyudutkan para imigran gelap yang merugikan jutaan bahkan miliaran dolar negaranya dan mengakibatkan banyak orang kehilangan pekerjaannya lantaran tempat mereka bekerja sebelumnya kini kebanyakan diambil alih orang asing seperti Meksiko, Korea, dan orang-orang kulit hitam. Untuk itu, Derek memerintahkan para anak muda tersebut mengacau di sebuah supermarket. Are we gonna ante up and do something about it? Don't you know it's against the law to hire fucking Keesokan paginya, Derek dan keluarganya pun terlihat sudah kumpul. Di antaranya ada Denny, sang adik, sekaligus sebagai narator dan tokoh utama di film ini. Kemudian, Davina, adik perempuan Derek. Lalu si ibu bernama Doris. Murray, calon ayah tiri mereka. Dan yang terakhir adalah Stacy, sang pacar Derek. Dalam perbincangannya, mereka membahas terjadi banyak kerusuhan yang dilakukan orang-orang kulit putih, di mana mereka mengungkapkan kemarahannya lantaran belakangan ini begitu banyak orang-orang kulit hitam yang menguasai seperti minimarket, toko kelontongan, dan lain-lain. Hal itu pun mendapatkan pembelaan dari Derek, di mana Derek mengungkapkan bahwa mereka orang kulit hitam adalah kelompok oportunisme paling buruk, tidak menghargai hukum. Namun hal itu justru mendapatkan pertentangan dari Murray, di mana Murray menjelaskan bahwa orang kulit putih juga melakukan kejahatan terhadap sesama kulit putih itu sendiri. Ketegangan pun mulai terjadi, di mana ketika Stacy pacarnya Derek mengungkapkan bahwa dirinya mendukung penuh tentang pendapat Derek dan muak akan sistem munafik ini. Davina pun mulai naik darah dengan tingkah Stacy, tatkala Stacy dengan seenaknya menunjuk-nunjuk Davina sambil membentaknya. Sehingga terjadi perkelahian antara mereka yang tak patut untuk dicontoh oleh kita semua. Kemudian Derek pun mengeluarkan kata-kata yang tak pantas terhadap Murray yang notabene adalah kekasih sang ibu dan calon ayah tirinya. Sehingga sang ibu pun mengeluarkan kata-kata yang tak kalah kasarnya. Saat malam, Denny yang tak bisa tidur lantaran mendengar desahan-desahan manja dari Stacy pacarnya Derek. Tiba-tiba, Denny dikejutkan oleh suara kaca mobil pecah. Ternyata di luar sudah ada 3 pria kulit hitam yang berniat mencuri mobil Derek. Dengan cepat, Denny memasuki kamar Derek untuk kemudian melaporkan sesuatu yang telah ia lihat. Spontan, Derek pun mengambil pistolnya. Lalu yang terjadi... Derek pun berhasil melumpuhkan 2 di antaranya.
Tak hanya itu, Derek meminta salah satu dari mereka untuk memakan trotoar. Dan Put your fucking mouth on the curb. Father gave me that truck, you motherfucker. That's it. tak lama polisi pun datang untuk kemudian menangkap Derek. Drop your weapon. Put your weapon on the ground. Now turn around. Put your hands up. Now get your hands up. Seperti yang kita ketahui di awal scene, Derek begitu kasar dan jahat terhadap ibunya. Namun tetap saja seorang ibu begitu mengkhawatirkan anaknya ketika si anak ditangkap oleh polisi. Dan inilah American History X. Scene pun kembali ke masa sekarang, di mana 3 tahun setelah kejadian pembunuhan di depan rumah Derek. Diperlihatkan Murray yang sedang berbincang dengan kepala sekolah Danny bernama Bob Sweeney. Di mana di situ mereka mengungkapkan bahwa Danny telah membuat sebuah artikel yang membahas sebuah buku berjudul Mein Kampf. Sedikit informasi, Mein Kampf adalah sebuah judul buku tulisan Hitler, di mana Hitler selama di penjara menulis sebuah buku dan dianggap sebagai kitab suci oleh kaum Nazi. Murray pun mencurigai tentang keterlibatan Derek akan semua ini. Namun Bob percaya bahwa Derek tidak terlibat sama sekali. Tak lama Danny pun dipanggil ke ruangannya. Bob mengatakan bahwa Derek adalah salah satu murid terbaiknya. Saking cerdasnya, Derek mendapatkan penghargaan bahasa Inggris dan tempat hari ini Derek dibebaskan dari penjara. Untuk itu, Bob meminta agar Danny menganalisa dan menerjemahkan kejadian yang dialami Derek selama ia di penjara. Sejauh mana peristiwa tersebut membantu membentuk sudut pandang Danny dan menuangkannya dalam sebuah artikel. Tomorrow morning, but if it's not on my desk, you are a ghost at Venice Beach High. Namun saat di toilet, Danny melihat 3 orang kulit hitam yang membuli seorang pemuda kulit putih. Danny yang sedang di toilet pun mendekati salah satu dari mereka. Namun tepat saat Danny menyemburkan hawa naganya, bel pun berbunyi dan mereka pun berpisah. Tanpa Danny sadari, inilah awal konflik yang akan dialaminya. Bob sendiri sudah terlihat di kantor polisi, di mana di situ terungkap bahwa para gangster kulit putih, termasuk Derek, mereka dipengaruhi oleh Cameron, pria yang di awal scene tadi. Selain itu, diketahui Cameron juga seorang distributor buku dan pembuat video rasis terbesar di LA Country. Tak hanya itu, Cameron pun membentuk sebuah band rasis dan menuliskan kata-kata kebencian dalam lirik lagu-lagunya. Polisi pun sebelumnya pernah mencoba menangkapnya, oleh karena Cameron tidak memiliki bukti atas kejahatannya, polisi pun tidak bisa berbuat banyak. Alexander found in Derek his shining print. Dalam sebuah rekaman NBC beberapa tahun sebelumnya, ternyata ayah Derek adalah seorang pemadam kebakaran. Suatu hari terjadi sebuah tragedi kebakaran di pemukiman orang-orang kulit hitam. Namun sialnya, bersamaan dengan itu ada sebuah penangkapan bandar narkotik, di mana ayahnya Derek yang sedang memadamkan api justru terkena peluru nyasar yang ditembakkan salah satu dari mereka. Derek yang begitu terpukul, ia menyalahkan para kaum kulit hitam atas penyebab kematian ayahnya. Dari sini, Derek mulai menganut sebuah ideologi yang disebut neo-Nazi. Neo-Nazi sendiri menganggap bahwa ras kulit putih merupakan ras tertinggi. Things could get very ugly down by the beach. If something happens to him, Di lain sisi, dalam perjalanan, Danny mampir ke sebuah lapangan basket, di mana sebelumnya lapangan tersebut adalah tempat Danny, Derek, dan teman-temannya berkumpul. Scene pun flashback, di mana saat itu teman-teman Derek bermain basket melawan orang-orang kulit hitam. Namun dengan sombongnya, Seth, temannya Derek, justru menerima ajakan taruhan dari mereka. Sedangkan Seth sendiri tidak memiliki uang. Take a shit. What the fuck are you thinking if you don't have the money? Come on, guys. I can't cover this. Come on, guys. Help me. Derek justru berdiri untuk kemudian dia menyanggupi taruhan tersebut. Namun bukan uang menjadi taruhannya, melainkan lapangan tersebut. Bagi tim yang kalah, ia harus angkat kaki dan tidak diperbolehkan main di lapangan tersebut. Dan Let's go. Seth, get back and play some D. Defense!
Untung menang. Scene pun kembali ke masa sekarang. Kita diperlihatkan di mana Derek sudah terlihat di rumahnya. Berbeda dari scene-scene sebelumnya. Justru Derek di sini digambarkan lebih kalem, lebih dewasa, dan berbanding terbalik dengan scene hitam putih sebelumnya. Derek pun terlihat tidak nyaman tatkala melihat tato di tangan Danny yang bertuliskan DOC. DOC ini gengnya Derek lur. Dan tato tersebut dibuat langsung oleh Cameron. Percakapan pun terhenti tatkala Derek menerima sebuah telepon. Namun tak lama secara bersamaan, teman Derek yang bernama Seth pun datang ke rumah tersebut. What's up, Dan? You motherfucker! Vineyard, where the fuck are you? Came to see the man. Are you sure you can fit through the fucking door? Sementara menunggu Derek sedang menelpon, Seth justru meminta Danny untuk mengatakan sesuatu yang paling Danny benci. Di hadapan kamera, Danny menyampaikan kebenciannya atas orang-orang kulit hitam yang dianggapnya sebagai beban negara. Burn into the advancement of the white race. Fucking house now, you piece of shit. Please go. Shut up, Davina. No, you shut the fuck up. Tak lama Derek pun datang. Ternyata orang yang menelpon tadi adalah Bob yang kangen-kangenan sama Derek. Terlihat Derek begitu tidak nyaman akan kehadiran Seth di rumahnya. Saat Seth ke depan, Derek meminta agar Danny menuruti perkataan Bob karena ia tidak ingin adiknya menjadi berandalan seperti kakaknya. Derek pun menyetujui tentang permintaan Bob yang meminta Danny membuat sebuah artikel tentang pengalaman Derek selama di penjara. I don't want you getting in trouble in school, trying to impress me. Do you understand what I'm saying? Me taking this shit in there, alright? Singkat cerita, saat malam, Derek dan Seth mendatangi berkas gengnya Derek. Di mana di situ terlihat begitu banyak orang berkepala pelontos, serta terpajang besar poster gambar Hitler. Dan bahkan di antara mereka ada cosplay layaknya Hitler. Dari sini bisa disimpulkan bahwa mereka adalah organisasi penganut neo-Nazi. I wanna go get some beers. Derek sendiri sudah bersama ayangnya. Derek mengajak Stacy agar keluar dan meninggalkan semua omong kosong ini. Namun sayangnya, Stacy lebih memilih meninggalkan Derek dan bertahan di sana. Ya, baguslah. Setelah itu, Derek pun menemui Cameron di ruangannya. Derek pun langsung mengungkapkan bahwa dirinya akan meninggalkan organisasi tersebut. Oleh karena Derek adalah orang paling berpengaruh di organisasi, Cameron berusaha merayu dengan cerita-cerita sedihnya di masa lalu. Namun Derek sudah tahu bahwa Cameron adalah seorang kriminal yang pernah dipenjara. Derek pun sadar bahwa ia telah menyia-nyiakan 3 tahunnya karena selama ini ia percaya semua omong kosongnya. Lalu yang terjadi... You prey on people, Cam. Get your head on straight, then I'll talk to you. Cause, but I am onto you now, you fucking snake. I came in here to tell you one thing. I am out. I'm more important to him now than you'll ever be. Namun sialnya, setelah keluar dari ruangan Cameron, Derek diteriaki pengkhianat karena berniat keluar dari organisasi. Tiba-tiba, Seth yang menyadari bahwa Cameron dihajar Derek, ia pun menodongkan pistolnya. Dan... It'll make you fucking sick! Dad, put down the fucking gun! Move! Back up! Move! Di tengah jalan, Derek mempreteli pistol tersebut. Untuk kemudian, ia membuangnya secara terpisah. Tak lama, Danny pun menyusul Derek dan marah-marah kepadanya. Namun, Derek berusaha tetap fokus. Hingga Danny tenang, Derek pun menceritakan apa yang ia alami selama di penjara. Come on. Come on. Take it easy. Take it easy. That was so fucked up. What happened to you up there? Planned, it just all went to shit. Scene pun flashback saat hari pertama Derek ditahan. Saat itu, Derek masih mempertahankan ideologinya tentang neo-Nazi. Derek sendiri sadar bahwa dia tak akan bisa bertahan lama di sana. Maka dari itu, Derek membuka bajunya untuk kemudian memperlihatkan simbol Nazi di dadanya. Kalau-kalau ada yang satu frekuensi sama dia. Saat makan siang, ternyata di antara para tahanan ada beberapa orang yang satu frekuensi dengan Derek, di mana mereka mengajak Derek untuk makan bersama satu meja. 1 tahun pertama Derek merasa lancar-lancar saja di penjara. Namun suatu hari ada sebuah momen yang membuat Derek sedikit kecewa, di mana rekan Derek dengan sengaja membantu salah satu orang Latin. Hal itu pun mendapatkan pertentangan dari Derek. Namun tidak bagi rekannya, justru ia mengatakan bahwa dialah alasan kenapa kau tidak mati di sini. Dari sini hubungan Derek dan teman-temannya pun mulai merenggang, di mana Derek yang biasanya makan bareng satu meja dengan mereka, kini dia hanya sendirian dan tetap teguh akan ideologinya tentang neo-Nazi.
Suatu hari, tiba-tiba Derek dijenguk oleh ibunya. Derek sedikit kecewa lantaran dia sudah meminta pada mereka agar tidak usah menjenguknya. Si ibu pun langsung menceritakan bahwa Danny kini mengikuti gaya hidupnya dan seolah memujanya. Namun Derek justru merasa bahwa dia adalah pengaruh buruk bagi adiknya. Lah, emang bener, cuk. Make me feel bad. I'm trying to get through this and you're just making it harder. You think you're the only one doing time? Saat bekerja, Derek mendapatkan teman orang kulit hitam yang bernama Ali. Terlihat Derek begitu tidak menyukai Ali. Ali sendiri sebenarnya sadar akan hal itu. Kemudian Ali mengatakan bahwa di dalam penjara yang menjadi negronya adalah Derek, bukanlah dia. Mungkin maksudnya bahwa Derek menjadi minoritas di dalam penjara itu. Namun seiring berjalannya waktu, karena kekocakan Ali dan kekonyolannya, sedikit demi sedikit Derek pun meladeni Ali. Dan pada akhirnya mereka berdua menjadi sahabat. Dan pada akhirnya juga Derek berteman pula dengan orang-orang kulit hitam. You've been a bad boy, huh? I think I can. I forgive. You've been a bad boy, and I'm gonna punish. Oh, right there. You're hitting it. My spot. Sampai akhirnya, pada saat Derek mandi, Derek justru kena tusbol oleh teman-teman kulit putihnya. Jir, Linu parah lihat scene ini. Keesokan harinya, di klinik penjara, Derek didatangi Bob. Dalam perbincangannya, Derek mengungkapkan bahwa dirinya merasa skeptis akan semua yang terjadi. Bob sendiri mengerti apa yang Derek alami, karena Bob pernah mengalami itu. Bob pun hanya mengatakan, apa segala sesuatu yang kamu lakukan telah membuat hidupmu lebih baik? Derek hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Sambil menangis, Derek meminta pertolongan Bob agar membebaskannya. I don't want to fuck up my family anymore. Just help me. Setelah hari yang menyedihkan tersebut, Derek pun merasa bahwa setiap harinya ia yakin bahwa hari itu adalah hari kematiannya. Karena kini tak hanya orang kulit hitam, bahkan orang-orang kulit putih pun menjadi musuhnya. Kini ia hanya sendirian, bahkan selama 6 bulan ia merasa seperti hantu di penjara tersebut. Pada akhirnya hanya Ali lah teman Derek hingga hari pembebasannya dari penjara tersebut. Derek pun merasa berhutang pada Ali, dan Ali pun berpesan agar Derek tetap menjaga persaudaraannya. Some crazy ass peck of wood. I owe you, man. That's what I thought. Man, you don't be shit, alright? Just take it easy on the brothers, alright? The brothers. Scene pun kembali ke scene di mana Derek dan Danny berbincang. Danny pun mulai mengerti alasan Derek meninggalkan organisasi tersebut, serta merasa prihatin akan semua yang terjadi pada Derek. Hingga pada saat di rumah, di mana mereka berdua mencopot dan membuang seluruh poster gambar Nazi dan benda-benda yang berbau Nazi. Danny pun mengenang ketika sedang berkumpul dengan mendiang ayahnya. Dalam sebuah pertemuan, terjadi perbincangan antara Derek dan ayahnya. Mereka membahas sebuah buku yang diberikan oleh Bob. Buku tersebut membahas tentang kaum kulit hitam. Namun sang ayah mengingatkan Derek untuk berhati-hati dalam memahami seseorang kulit hitam. Karena pada saat itu, isu rasisme yang begitu kuat. Tangisan Danny pun mulai pecah setelah memutar video rekaman saat Danny dan Derek masih kecil. Setelah semuanya berakhir, Derek pun akan menata kembali hidupnya dan dia akan bekerja. I don't know if it's okay that I'm here. I want to be here. Di sebuah kedai kopi, Derek ditemui Bob dengan seorang polisi. Terungkap bahwa organisasi Kamerun digerebek tadi malam, dan Kamerun sendiri sudah berada di UGD bersama Seth. Derek sendiri diminta agar berbicara pada teman-teman lamanya untuk merubah ideologi para mantan gangsternya ke jalan yang baik. Derek sempat menolak untuk terlibat lagi dengan mereka karena dia khawatir mereka akan membahayakan keluarganya. Namun pada akhirnya Derek menyetujuinya. Namun ia meminta waktu untuk mengantarkan Danny sampai ke sekolahnya terlebih dahulu. Sepanjang perjalanan ke sekolah, mereka berdua terlihat saling menyayangi dan berjanji akan bertemu nanti malam di rumah. Kemudian mereka pun berpisah. Tak lama Derek merasa bahwa akan terjadi sesuatu. Benar saja, di toilet, Danny ditembak 2 kali di bagian perut oleh pemuda kulit hitam yang sebelumnya ia hembuskan asap rokok di wajahnya.
Dan film pun selesai.